Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullahi azza wa jal wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, Ahlus Sunnah khairun nasi linnas, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah manusia yang paling baik, manusia yang paling mencintai sesama manusia. Dan kecintaan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diwujudkan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah berusaha semaksimal mungkin untuk meluruskan pemahaman umat manusia, itu sesungguhnya adalah bukti cinta dan kasih sayang mereka kepada umat manusia. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mendengarkan dua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Al-Ustadz Bambang Irawan. Dahulunya adalah orang yang selama 23 tahun lamanya ikut terlibat, bahkan bisa dikatakan termasuk penggerak utama dari gerakan Islam Jamaah ini. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada beliau sehingga beliau kembali kepada jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pengalaman beliau, pemaparan beliau selama kurang lebih 23 tahun terlibat dalam gerakan Islam Jamaah ini. Lalu kemudian setelah itu kita akan mendengarkan Ustadz kita, Ustadz Harton Ahmad Jais, yang akan membedah dan mengkaji bagaimana pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap beberapa pemahaman atau i'tiqad yang diyakini oleh Islam Jamaah tersebut. Saya tidak ingin berpanjang lebar. Untuk kesempatan selanjutnya kita serahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Bambang Irawan, untuk menyampaikan penyajiannya, dan kepada beliau falyatafaddal masykuran ma'jura. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa shalli alal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Saya akhukum fillah Bambang Irawan Hafiluddin betul-betul merasa malu sekali, sangat amat malu kepada Allah, malu kepada diri saya sendiri, dan malu kepada umat. Mengapa bisa-bisanya dan tega-teganya saya akhukum fillah Bambang Irawan Hafiluddin ini 23 tahun, tidak salah sebut, tidak salah menghitung, betul-betul 23 tahun masa produktif hidup saya sejak
Aku berumur 20 tahun sampai berumur 43 tahun. Sejak mulai tahun 1960 sampai dengan tahun 1983. Jadi jelas 23 tahun masa hidup saya produktif. Saya habiskan, saya curahkan di dalam kegiatan yang proaktif. Sangat-sangat aktif membesarkan GPK, Gerombolan Pengacau Keagamaan, Kerajaan Islam Jamaah, Lemkari LDII, Dinasti Madigol, Al-Kadzab Az-Zajjal. Sayalah Bambang Irawan, akhukum fillah, yang menjadi salah seorang superstarnya, tokoh gembong dan dedengkotnya dari gerakan Islam Jamaah yang secara spektakuler dan kolosal go public, go internasional. Kalau menurut istilah kami, Pak Hartono dan saya di kampung, jarene ungkapannya itu wong gendeng kadung mlebu pasar, angel dandanane. 23 tahun saya di dalam Islam Jamaah bersama Ustadz Hashim Rifai, itu salah seorang kader andalan saya yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan sejak di dalam Islam Jamaah sampai alhamdulillah sekarang sama-sama keluar dari Islam Jamaah bersama dengan Kiai Haji Ahmad Subroto, pendiri pesantren Al-Fatah di Sidoarjo, Buduran, Jawa Timur. Bersama juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Kiai Nasiban di Tulungagung. Menyertai, mengikuti, dan mendukung gerakan, doktrin dan gerakan dari Al-Imam Al-Ustadz Al-Imam Kiai Haji Nur Hasan Ubaidah Lubis Amir Ad-Dajjal Al-Kadzab, pendiri dan pemilik Kerajaan Islam Jamaah. 23 tahun. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Terimalah tobat kami ya Allah. Berilah ridhomu, jadikan tobat kami tobatan nasuhah. Dan jadikanlah sisa hidup kami, terutama akhukum fillah Bambang Irawan ini, Bambang Irawan dan keluarganya, hidup yang penuh manfaat, barokah untuk izul Islam wal muslimin. Iskariman au mut syahidan. Bisa membayar lunas kafarot, tebusan dari dosa-dosa besar saya, merusak akidah, merusak akhlak, merusak ukhuwah, merusak dakwah. Pilar-pilar utama dari kekuatan dinul Islam yang mulia ini. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya berharap pertemuan kita, silaturahim kita, majelis zikir, majelis fikir, pengajian yang kita adakan ini betul-betul bermanfaat. Saya mengharap dakwah kita ini dakwah cinta. Bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Mission of love. Sehingga kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah dan sudah dipraktekkan, achievement dan prestasi mulia agung baginda Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin adim. Dengan hakikat akhlakul karimah, cinta, kesantunan, kasih sayang, hikmah, cerdas, dan hakikat akhlak musuh, lawan, orang-orang yang kebelinger, nyeleneh, konyol, ngawur, ancur-ancuran, merusak akidah, merusak akhlak, merusak dakwah,
merusak ukhuwah Islam yang mulia ini, terlibat dalam satu sistem dan struktur kerajaan al-harakatul haddamah, al-madahibul haddamah, kerajaan Islam Jamaah. Mudah-mudahan kembalilah si anak yang hilang. Kembalilah si anak yang hilang. Yang semula kontraproduktif menjadi penuh manfaat dan berdaya guna bagi kebangkitan umat, bagi izul Islam wal muslimin. Manfaat barokah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Contoh praktek, bukti fakta, akhukum fillah Bambang Irawan Hafidzuddin ini. 23 tahun di dalam Islam Jawa betul-betul gila, betul-betul mabuk. Meskipun jelas batil, sesat dan menyesatkan, tapi saya yakin-yakinnya. Dan begitulah keadaan saudara-saudara kita yang masih menjadi korban kerajaan Islam Jamaah sampai sekarang, LDI. Sesat dan menyesatkan, batil, jelas-jelas batin, tapi yakin berdasarkan Quran. Yakin berdasarkan hadis. Quran 30 juzuk. Quran mangkul amir. Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah. Hadis mangkul amir. Dikaji. Words by words, kata per kata. Dengan sistem warisan para mujahid. Dakwah. Terutama di kawasan Asia Raya. Nah, sistem yang bagus inilah yang dipakai oleh GPK Kerajaan Islam Jamaah, lain kali LDII. Dan tiada hari tanpa mengaji Quran, tiada hari tanpa mengaji hadis. Quran mangkul amir, hadis mangkul amir. Mangkul musnad mutasil katanya. Dan menurut persaksian saya, memang kelompok ini ya jelas batil, tapi berhasil memasyarakatkan Qur'annya dan mengqur'ankan masyarakatnya. Memasyarakatkan Qur'annya dan mengqur'ankan masyarakatnya. Hanya celakanya, di situ pula dia masuk kepada laknat dan kutukan Allah. Sebagaimana firman atau sabda baginda Rasulullah SAW, kam min qari'in wal Qur'an yal anhu. Karena Quran mangkul amir, hadis mangkul amir, Quran dan hadis yang dipelintir-pelintir. Di mana-mana Madigol, Nur Hasan Ubaidah ditampil mempromosikan, menjajakan dagangannya, aliran sesat ini, selalu diserbu, selalu ditolak, dikejar-kejar untuk dibunuh di mana-mana. Tempat pengajiannya dibakar dan sebagainya. Di zaman Orde Lama. Begitu Orde Lama jatuh, Bambang Irawan masuk, tampil Orde Baru, Jenderal Sujono Humardani, Jenderal Ali Murtopo, Master Politik Orde Baru. Yang salah satu inti siasat politiknya adalah membuat floating mass, massa mengambang. Sehingga karisma ulama, tokoh-tokoh masyarakat Islam dan umat Islam mengalami degradasi, mengalami penurunan. Terjadilah tekanan-tekanan secara sangat brutal terhadap umat Islam. Waktu itulah saya masuk. Dan sayalah orang pertama yang menjembatani masuknya Ali Murtopo, pembinaan langsung Ali Murtopo dengan aususnya kepada Islam Jamaah. Nah, sejak itu tadi, kata orang di kampung, wong gendeng kadung mlebu pasar, angil dandanane. Larangan Jaksa Agung yang jelas tegas melarang gerakan GPK Islam Jamaah di mana saja dan dengan nama apa saja, baju apa saja, tetap berlaku bahkan sampai sekarang. Pada saat itu dirubah. Setelah resmi dilarang dengan larangan Jaksa Agung menjadi resmi dipelihara dan dibesarkan. Jadi permainan politik tingkat tinggi. Jadi dosa besar Orde Baru bukan hanya melintir tahrif, talbis, melintir Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tapi juga melintir tahrif, talbis, melintir
Quran dan hadis melalui gerakan Islam Jamaah yang dibinanya. Para kaum muslimin rahimakumullah, sumber pokok kesesatan gerakan gerombolan pengacau keimanan ini, GPK, Kerajaan Islam Jamaah ini, apapun namanya, Lamkari atau LDI, ada lima doktrin utama yang mereka mutlak wajibkan, yaitu mutlak wajibnya mangkul, Quran mangkul amir, hadis mangkul amir, mangkul musnad mutasil katanya pengakuannya. Kemudian mutlak wajib beat, kemudian mutlak wajib adanya amir, raja, sultan, pendiri dan pemilik kerajaan jamaah. Kemudian mutlak wajibnya ada jamaah, kerajaan, sistem jamaah. Dan yang kelima, mutlak wajib adanya ketaatan. Innamal mu'minuna kal jamalil anif haitsu ma qida in qada. Saya ingat betul itu. Ditekankan betul. Wallahu alam di hadis apa itu, sampai sekarang saya belum ketemu. Tolong siapa yang bisa menunjukkan apa hadis betul atau hanya karang-karangan dia. Bahwasanya orang beriman itu seperti unta yang diikat kepala mulutnya, yang dikeluh. Kemana saja ditarik harus ikut. Kemudian hadis atau dalil gacuan di samping ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Yang di dalam aplikasi amir nomor 1, rasul nomor 2, Allah baru nomor 3. Mengapa bisa demikian? Karena untuk taat pada Allah Rasul harus mengaji Quran dan hadis. Mengaji Quran hadis tidak sah kecuali harus dengan mengaji Quran manggul amir, hadis manggul amir. Jadi jelas Quran hadis hanya dijadikan alat untuk segala kepentingan amir. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dan hadis gacuan lagi, hadis mauquf, tapi begitu ditekankan dan selalu dicecar. La islama illa bil jamaah. Wala jama'ata illa bil imarah, wala imarata illa bil bai'ah, wala bai'ata illa bit ta'ah. Yang kemudian biasanya dibaca terbalik. Dijelaskan terbalik, didoktrinkan terbalik, dibaca dari belakang. La ta'ata berartilah bai'ata. La bai'ata berartilah jama'ata. La imarota. La imarota berarti la jama'ata. La jama'ata berarti la islama. La islama berarti kafir. Hitam putih. Simplifikasi. Mempergampang dan menggampang-gampangkan. Padahal Sayyidina Umar tidak mengartikan, tidak memaksudkan hadis itu demikian. Ucapan itu demikian. Tapi itulah yang terjadi. Sehingga semua manusia, seluruh alam, seluruh jagat, seluruh dunia ini, karena tidak beat kepada amir, sang amir madigol, karena tidak mengaji Quran mangkul pada amir, tidak mengaji hadis mangkul pada amir, semuanya masih jahiliyah. Masih goblok, tolol, beleguk. Istilah-istilah yang vulgar dan sangat konyol, sangat memalukan. Biasa dimasyarakatkan dan dibudayakan dalam Islam Jamaah. Saya ingat doktrin dari amir, masyarakat Islam, apalagi manusia di luar Islam, yang Islam saja, terutama ulama-ulamanya, tokoh-tokohnya, tinggal pilih antara 3 atau 4. 1, goblok, tolol, beleguk, atau apa istilah yang jelek-jelek lagi, atau pikun, atau khianat, atau ya 3-tiganya, ya tolol, ya pikun, lupa, dan khianat. Mengapa? Tolol katanya ulama, katanya umat Islam, katanya berpedoman Quran hadis. Tapi mengapa tidak punya amir, tidak biat pada amir? Mengapa ngajinya tidak mangkul? Jadi simplifikasi, penipuan dengan memakai Quran. Dalil-dalilnya Quran, justifikasinya Quran dan hadis, tapi digunakan untuk kepentingan hawa nafsunya. Dan talbis, jadi tahrif dan talbis. Padahal jelas wala talbisul haqqo bil batil. Saya 23 tahun di situ. Barangkali sababiahnya antara lain karena saya begitu dicintai dan dianggap potensial oleh dewa saya, Tuhan saya yang saya sembah-sembah ini, Sang Amir, sehingga pantas untuk diangkat
menjadi di samping tangan kanan, kemudian menantunya juga, saya salah seorang menantunya, meskipun bukan anak perempuan anak kandungnya, tapi anak keponakan, anak perempuan dari kakaknya yang menjadi anak angkat dia. Kemudian saya dipercaya untuk menjadi pengawal beliau, amir saya, Abah, saya selalu panggil beliaunya Abah, untuk mukim di Mekah. Pamitnya kepada Ali Murtopo dan Opsus untuk berobat. Karena beliau mengaku sakit dan sebagainya. Panjang ceritanya. Dari sebab saya dipercaya untuk mengawal rombongan Wali Songo. Ada 9 orang. Beliaunya bersama istri-istrinya. Dan ada beberapa anak, saya pengawal. 2 orang, 1 Yasin, baru saja ada kabar meninggal. Saya senang sekali. Karena di samping di benak saya ada bayangan saya akan segera dapat haji. Melaksanakan kewajiban rukun Islam yang kelima haji, melihat Baitullah. Kemudian di balik itu saya punya harapan bisa konfirmasi dengan guru-gurunya saya. Nur Hasan Ubaidah mengaku membawa Quran 30 juz mangkul dari Mekah. Membawa ilmu hadis mangkul dari Mekah. Dari guru-guru yang ada di Madrasah Darul Hadis di Mekah. Baru ketemu muridnya saja saya sudah kesem-sem kayak begini. Apalagi kalau ketemu gurunya. Sepanjang saya di Mekah, di Tanah Suci dan full banyak hidup saya di Masjidil Haram, saya gunakan sepenuhnya untuk takarub ilallah. Untuk melaksanakan cita-cita saya konfirmasi kepada ulama-ulama besar yang diakukan oleh dari guru saya. Terutama guru-guru dari Madrasah Darul Hadis. Singkat cerita, tidak ada seorang pun dari mereka yang membenarkan ajaran mangkul dari Nur Hasan Ubaidah alias Madigol ini. Bahkan guru besar yang sampai sekarang masih hidup dan menjadi guru yang sangat dicinta oleh kaum muslimin di Madinah, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Abu Bakar Al-Jazairi. Saya ingat betul, saya datang bersama Abdul Dohir yang sekarang menjadi amir. Setelah Nur Hasan Ubaidah ayahnya meninggal, tahun 82, Abdul Dohir di depan mayat ayahnya, menjadi amir sampai sekarang. Saya kemukakan semua, bahwa saya punya gerakan begini-begini. Didengarkan oleh beliau, bahkan saya tunjukkan beberapa buku himpunan yang sengaja dibuat oleh Islam Jamaah, di samping Quran Hadis yang asli, ada beberapa 11 atau 15 himpunan pesolatan, himpunan dalil, sifatul jannah wan nar dan sebagainya. Saya bawa semuanya, didengarkan oleh beliau. Akhirnya beliau setelah puas, marah, langsung diusir. Ada minat dajjalin. Ini dajjal ini. Sudah lama saya dapat informasi dari Indonesia, negeri muslim terbesar di dunia, adanya gerakan Khawarij. Makanya belakangan saya selalu memakai KGB, Khawarij gaya baru. Jadi di samping di Indonesia ini ada Neo Mu'tazilah, dikembangkan oleh Nur. Ada Neo Khawarij dikembangkan juga oleh Nur. Ada Nur besar di Indonesia mengembangkan Mu'tazilah dan mengembangkan Khawarij. Saya yang KGB, Khawarij gaya baru. Marah beliau. Yang ujub takabur, mengafir-ngafirkan sesama Islam dan sebagainya. Pergi. Tobatlah, takutlah pada Allah dan sebagainya. Saya ingat begitu. Itu rasanya mau pecah kepala ini. Di tengah-tengah puncak prestasi saya sebagai gembong, sebagai konseptor, sebagai penggerak dari hidup dan berkembangnya kerajaan Islam Jamaah ini, saya mulai mendapat kenyataan bahwa ternyata sesat dan menyesatkan. Ternyata batil. Berat sekali, bayangkan. Saya yakin betul 354. Sekarang ada kode sandi dari gerakan Islam Jamaah. Kalau dulu waktu saya sekedar 13, sekarang 354. 3 Quran hadis jamaah, 5 program 5 bab, 4 tali pengikat keimanan supaya tidak lepas dari beat dari jamaah, tidak lepas dari surga. 354. Saya yakin bahwa seluruh alam, seluruh jagat, seluruh dunia, satu-satunya jalan masuk surga selamat di neraka buat seluruh manusia ini hanya 354. Hanya Quran hadis jamaah. Di luar itu semuanya syarrul bariyah. Di luar itu semua aduullah. Ahlun nar, kafir, najis semuanya.
Yang pasti masuk neraka kekal abadi. Karena ilmunya tidak mangkul, hidupnya tidak halal, tidak membeat amir. Saya yakin bahwa kalau saya mati sewaktu-waktu, saya pasti surga. Dan saya kasihan pada manusia, kerabat saya, keluarga saya yang masih belum beat. Maka saya kerja keras dengan segala cara. Tujuan menghalalkan segala cara. Supaya mereka bisa selamat di neraka, bisa masuk ke surga. Karena selagi mereka belum ngaji mangkul, selagi belum beat pada amir, pasti masuk neraka. Jadi doktrin utama, doktrin pokok 5 tadi, mutlak wajibnya mangkul, beat, amir, jamaah, taat. Itu begitu dicecar. Brainwashing. Dengan menghatamkan Quran, menghatamkan hadis. Quran, ayat mana saja, surat mana saja, hadis, bab yang mana saja. Selalu konotasi stressingnya kepada mutlak wajibnya 5 itu. Sehingga doktrin 5 itu tadi di atas iman dan Islam. Meskipun imannya udah kayak apa, Islamnya udah kayak apa, kalau dia belum beat, belum ngaji mangkul, masih kafir. Meskipun ulama sekalipun. Saya yakin gitu, yakin. Begitu. Di tengah-tengah itu, di Mekah, di kota suci, alhamdulillah.